Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan guten Abend. Oke, kita mulai dengan topik pembahasan kali ini berjudul kata ganti orang dan kata kerja. Jadi kata ganti orang itu kalau dalam bahasa Jermannya namanya adalah personal pronomen, sedangkan kata kerja adalah Verben. Nah, bagaimana hubungan antara kata ganti orang dengan kata kerja? Akan kita bahas malam ini ya. Oke, tujuan pembelajarannya adalah pertama, kita mengetahui kata ganti orang. Yang kedua, kita akan mengetahui jenis kata kerja. Yang ketiga, kita akan mengetahui perubahan bentuk pada kata kerja yang beraturan. Maksudnya begini, yang kedua itu kan mengetahui jenis kata kerja. Jenis kata kerja dalam bahasa Jerman itu terbagi menjadi kata kerja yang beraturan dan kata kerja yang tidak beraturan. Beraturan apa maksudnya? Maksudnya adalah konjugasi, yaitu perubahan bentuk kata kerja, itu mengikuti suatu pola tertentu. Sedangkan kata kerja yang tidak beraturan, perubahan bentuk kerjanya dia tidak mengikuti suatu pola tertentu. Jadi tidak sebagaimana lazimnya. Nah, itu sekitar ada berapa kata kerja, tapi nanti insya Allah akan kita bahas juga untuk kata kerja yang tidak beraturan. Jadi pemahamannya bisa komplit. Yang kedua, pada waktu kini. Nah, ini juga pengaruh pada waktu kini. Karena dalam bahasa Jerman itu ada pada waktu kini, ada juga pada waktu lampau, ada juga waktu depan, ada juga kalimat pengandaian, ada juga yang dipakai untuk bahasa dalam berita ketika mereka mereportase suatu kejadian, itu juga akan berbeda-beda. Tapi malam ini kita hanya fokus kepada pada waktu kini saja. Supaya pemahamannya mantap dulu di pada waktu kini, baru nanti insya Allah akan menginjak ke waktu-waktu yang lainnya. Cukup dipahami, Tantri? Ya, Her, paham. Cukup ya, cukup paham ya. Oke, kita sekarang masuk ke pembahasan. Pengenalan konsep dari kata ganti orang. Kata ganti orang itu adalah contohnya saya. Saya ini kan orang pertama tunggal. Misalkan saya bicara dengan Tantri, kamu, Tantri adalah orang kedua tunggal. Misalkan Tantri sama saya membicarakan orang lain, si A, maka si A adalah orang ketiga tunggal. Paham ya? Orang pertama, orang kedua yang diajak ngomong, orang ketiga itu yang dibicarakan oleh orang pertama dan orang kedua. Ih, itu saya. ICH dibaca ih, itu saya. Kamu, du, ya, dia terbagi menjadi 3 bentuk. Yaitu bentuk yang maskulin, dia itu adalah er, sedangkan feminin, dia itu adalah si, sedangkan netral, dia itu adalah s. Jadi ich, du, er, si, s. Itu semua adalah bentuk tunggal. Ya, bentuk tunggal, bukan bentuk jamak. Nah, bentuk jamaknya baru kita bahas sekarang ini. Kalau saya berkata, saya mau makan, itu berarti saya sebagai orang ketiga tunggal. Tunggal, hanya satu orang. Tapi kalau saya bilang kami mau makan, nah kami itu sudah plural. Gitu. Itu kalau dalam bahasa Jerman namanya wir. Kami atau kita. Sedangkan saya bicara dengan Tantri, dengan Putri, dengan siapa, itu adalah kalian. Ir. Ya, kalian adalah ir. Kalau kita membicarakan orang lain tapi jumlahnya banyak, kita akan bilang mereka, gitu ya. Itu si, s-nya kecil. Nah, ada lagi satu si yang s-nya besar, itu kalau kita berbicara dengan seseorang, tapi kita memberikan suatu penghargaan, maka namanya Anda atau Tuan. Itu si, s-nya pakai huruf besar.
Nah, kalau bisa dibikin secara ringkasannya, ich itu orang pertama tunggal, orang pertama banyak atau plural adalah wir, kami. Du, orang kedua tunggal, orang yang kedua banyak namanya ir, kalian. RCS, kalau orang ketiga tunggal, kalau orang ketiganya banyak, itu namanya si atau mereka. Dan jangan kelupaan, si dengan huruf besar, itu kalau perlakuan kita kepada orang yang kita ajak bicara tersebut sebagai suatu pengharapan, penghargaan, respect, dan sebagainya. Itu si, S-nya besar. Kadang-kadang kalau kita bicara dengan seseorang kan kadang-kadang pakai kamu kemana? Gitu. Tapi kalau orang yang dituakan, Anda mau kemana? Seperti itu. Atau bahasa yang formal, Tuan mau kemana? Gitu. Nah, Anda atau Tuan itu pakai si huruf yang besar. Oke, pengenalan konsep untuk kata ganti orang. Ada pertanyaan, Tantri? Enggak, udah paham, Her. Udah paham ya? Oke, kita masuk ke pembahasan selanjutnya, yaitu pengenalan konsep kata kerja. Oke. Kata kerja itu merupakan susunan, di mana susunannya terdiri dari stam atau pokok, ditambah dengan akhiran atau endungen, itu namanya infinitif. Kalau yang namanya infinitif itu, contohnya di sini adalah arbeiten. Kan kita sering ya, oh kata kerjanya apa sih? Arbeiten. Itu adalah infinitif. Tapi sebenarnya arbeiten itu bisa dipecah menjadi stam atau pokoknya dan endungen atau akhirannya. Jadi arbeiten, arbeit tadi adalah stam atau pokoknya, en adalah endungennya. Nah, nanti dalam pelaksanaan kita akan banyak melihat perubahan bentuk. Kita akan banyak melihat perubahan bentuk dari kata kerja itu kebanyakan ada di akhirannya. Jadi kembali lagi, stam pokok, arbeit, ditambah dengan akhiran, endungen, yaitu en, menjadi arbeiten, itu adalah infinitif. Kenapa kita pecah juga stam, endungen, dan infinitif, supaya nanti lebih mudah untuk menjelaskan tentang adanya konjugasi atau perubahan bentuk dari kata kerja. Oke, jenis kata kerja itu terdiri dari dua, kata kerja yang beraturan dan kata kerja yang tidak beraturan. Yang beraturan namanya regelmäßige Verben. Kenapa dibilang beraturan? Karena pola perubahan bentuk dari kata-kata kerja tersebut itu mengikuti suatu pola yang tertentu. Sedangkan yang tidak beraturan atau unregelmäßige Verben, dia mengalami perubahan bentuk tapi tidak mengikuti suatu pola yang tertentu. Maksudnya apa? Nanti kita masuk ke dalam contoh ya. Yang penting sekarang kita tahu bahwa kata kerja itu ada yang beraturan, regelmäßige Verben, dan tidak beraturan atau unregelmäßige Verben. Oke, supaya pembahasan malam ini lebih terfokus, lebih mudah dipahami, dan lebih mudah dicerna, ruang lingkup bahasan kita kali ini hanya untuk kata kerja yang beraturan. Artinya, kata kerja yang perubahan bentuknya mengikuti suatu pola yang tertentu. Ya, ruang lingkup bahasan kita pada malam ini. Oke, kata kerja beraturan tadi kita sudah bahas ya. Kita akan berfokus kepada yang beraturan, regelmäßige Verben, baru kita menginjak kepada perubahan bentuk kata kerja. Apa yang dimaksud dengan perubahan bentuk kata kerja? Nah, kita mesti tahu dulu nih, konjugasi itu artinya perubahan bentuk kata kerja ya. Konjugasi adalah pola perubahan bentuk kata kerja. Nah, sekarang yang ingin kita bicarakan, faktor-faktor apa saja sih yang menentukan konjugasi? Nah,
faktor-faktor yang menentukan konjugasi adalah satu, faktor waktu. Jadi faktor waktu itu menentukan bagaimana kata kerja akan berubah bentuk. Yang secara garis besar waktu ini dibagi menjadi 3. Waktu present, yaitu kini, saat ini saya bicara. Yang kedua adalah waktu preteritum, atau waktu preteritum itu waktu yang lampau. Nanti ada juga perfect, tapi sementara kita pakai preteritum dulu. Ada juga yang konjungtif, pengandaian. Pengandaian itu mungkin secara sekilas saya akan kasih tahu sebentar ya. Pengandaian itu akan beda ketika kita bicara saya ingin makan nasi sehingga saya akan merasa kenyang. Itu kalimat yang biasa ya. Tapi kalau kalimat pengandaian beda lagi ya. Kalau kalimat pengandaian kan seandainya saya mempunyai uang banyak maka saya akan membeli mobil. Itu kan pengandaian. Nah, itu namanya konjungtif. Dampaknya bagaimana? Konsekuensinya adalah nanti kata kerjanya akan berlainan dengan kata kerja dipakai untuk kalimat yang biasa tadi. Makanya di sini ada 3, tapi untuk malam ini kita hanya berfokus kepada presence atau masa kini, waktu kini, supaya memudahkan. Nanti kalau polanya sudah bisa dipahami, polanya sudah bisa diendapkan di alam pikiran kita, nanti untuk menginjak ke waktu yang preteritum, waktu konjungtif, insya Allah akan lebih mudah dan tidak akan tercampur-campur ya. Oke, lanjut. Yang kedua, tadi kan faktor waktu. Faktor yang kedua ini juga menentukan terjadinya konjugasi dari kata kerja, perubahan bentuk dari kata kerja, yaitu nominatif. Nominatif di sini adalah subjek. Nah, kalau kalian tadi masih ingat judulnya kan kata ganti orang dan kata kerja. Nah, kata ganti orang nanti akan juga menentukan kalau ish kata kerjanya apa, kalau do kata kerjanya apa, kalau RCS kata kerjanya apa. Ya, jadi konjugasi dari kata kerja itu dipengaruhi oleh satu waktu time frame, yang kedua oleh faktor nominatif atau kata ganti orang yang tadi. Oke. Nah, di sini langsung dikasih contoh. Kalau kata ganti orangnya ih, maka kata kerjanya stam. Stam masih ingat ya, country ya. Stam pokoknya tadi, endungannya akhirannya adalah e. Kalau kata ganti orangnya do, endungannya akhirannya adalah s, e. Kalau orang ketiga tunggal RCS, kata gantinya, kata kerjanya adalah stam ditambah dengan endungnya t. Untuk wir, en, ir, t, si dengan s besar, anda atau tuan, juga endungannya adalah en. Nah, untuk sekedar ini aja, sekedar memudahkan kita menghafalkan, dibikin kalau cara saya adalah ESTT enten, ESTT enten, E untuk ih, ST untuk do, T untuk RCS, N untuk wir, T untuk ir, dan EN untuk si mereka dan si Anda atau ESTT enten. Nah, sekarang kita masuk ke dalam itu pembahasan untuk kata kerjanya dan kasus-kasus yang akan timbul dari novel. Atau ada yang mau ditanyakan? Silakan langsung. Koko, ada mau tanya Koko? Atau Noval, ada mau tanya? Nurhai siapa ya? Nurhai. Kayaknya belum pernah kenal. Halo, selamat malam. Her, ini Nurhaya. Malam. Oh, ya, Nurhayati Nurhai. Biasa aku panggil Nurhai, oke. Oh gitu. Mohon maaf ya kebacaannya Nurhai. Iya, oke, Her. Ya. Kalau tidak ada pertanyaan, saya lanjutkan ya. Oke. Tadi jadi saya ulangi lagi.
topik pembahasan kita kali ini ruang lingkupnya hanya untuk waktu yang kini. Yang kedua, topik pembahasan kita tadi untuk perubahan bentuk dari kata kerja. Ya, sekarang kita masuk ke dalam kasus. Di sini kasusnya adalah kaufen. Kaufen itu artinya adalah membeli. Kaufen membeli. Kaufen itu bisa dipecah, yaitu stamnya, pokoknya adalah kauf, dan endungan akhirannya adalah en. Jadi stamnya kauf ditambah endungan en sama dengan kaufen, yang berarti adalah membeli. Nah, sekarang kita lihat pola perubahan bentuk dari kata kerja kaufen ini. Kalau dia dia menjadi kaufe. Kalau du, dia kaufs. Kalau dia kauf. Kalau wir, kaufen. Kauf, sie kaufen. Ya. Sekarang kita lihat itu yang berwarna merah, polanya sama ya. ESTTN. Ya, selalu sama karena ini merupakan kata kerja yang beraturan. Oke, contoh kalimatnya kemarin apa ya? Ini. Ihr kauft Kleider. Ir adalah kalian, ya, membeli karena ir, ESTTN, dan endungannya akhirannya adalah T, jadi kauf Kleider. Kalian membeli pakaian. Itu untuk yang kaufen. Contoh selanjutnya, lernen. Lernen itu adalah belajar. Belajar lernen dapat dipecah, stamnya adalah learn, dan endungan akhirannya adalah en, jadi lernen. Kalau kata ganti orangnya adalah dia menjadi lerne, endungannya e. Kalau du, dia menjadi lens, endungannya st. Maaf ya, kalau saya bicara endungan artinya akhiran ya. Oke, kalau saya bicara du lens, endungannya adalah st. Learn, endungannya adalah t. Lernen, endungannya en. Lernen, endungannya t. Dan si lernen, endungannya en. Sama ya polanya ya. ESTTN. Sehingga mudah saja kalau kata kerja yang beraturan. Ada lagi contoh. Lernen Auto fahren. Kata kerjanya adalah lernen dari infinitif. Infinitif lernen berubah menjadi learn. Kenapa? Karena orang ketiga tunggal ESTT. Nah, endungannya adalah T. Lernen Auto fahren. Dia belajar menyetir mobil. Ada lagi contoh, spielen. Nah, kalau spielen itu stamnya adalah spiel dan endungannya adalah en. Infinitifnya spielen. Ketika kata ganti orangnya dia menjadi spiele. Kata gantinya du, dia menjadi spiels. RCS, spiel. Wir spielen, ihr spielt, sie spielen. Sama ya, polanya ESTTN. Contohnya adalah sie spielen Fußball. Si itu mereka, ya, karena di sini endungannya adalah en. Sie spielen, mereka bermain Fußball, sepak bola. Ya. Oke. Ada lagi contoh yaitu machen. Machen infinitifnya itu stam atau pokoknya adalah mach ditambah dengan endungannya atau akhirannya adalah en sehingga machen ya. Bagaimana dengan ich mache endungannya e, du machst endungannya st, mach endungannya t, wir machen endungannya en, ihr mach endungannya t, sie machen endungannya e. Oke. Ya, contoh kalimatnya adalah du machst einen Fehler. Kamu membuat suatu kesalahan. Du endungannya est, harus st, du machst einen Fehler.
enten. Itu kalau bisa selalu diulang-ulang, jadi cepat. E untuk ih, ST untuk do, T untuk air, CS, N untuk beer, T untuk ear, kemudian C untuk, EN untuk si mereka. STT enter. Oke, sebelum kita masuk ke dalam pengecualian, biasa ya bahasa Jerman itu ya, banyak pengecualian. Supaya, nggak tahu supaya apa, nggak tahu juga itu bahasa orang sana ya. Tapi nanti sebelum masuk ke pengecualian, kita masuk ke pola yang tadi sudah kita bicarakan, supaya tahu dulu dasarnya, baru nanti kita akan masuk kepada pengecualian. Silakan yang mau bertanya, silakan di-unmute. Terus langsung bertanya. Noval, paham nggak Noval? Paham, Her. Saya masih ingat materi yang kemarin, Her. Oh iya. Alhamdulillahnya masih ingat. Betul. Kamu udah lulus ini ya, bener ya? Lupa saya. Yang baru datang, Nur Hayati, Upi Rahayu, mau nanya? Her, mau nanya Her, untuk yang Silakan. tadi tuh kan yang terakhir tuh ada pakai einen ya? Yang Mundur deh. terakhir, ini betul. Ya Fahran, ini einen Fahler. Sebelumnya itu ada yang nggak, sebelumnya yang awal apa ya? Aduh, aku lupa kata kerja. Mundur lagi deh coba. Mundur lagi, oke. Yang contoh kalimat ya? Iya, kalimat. Bukan. Oke, sebentar ya. Oh, Kleider, yang ada Kleider membeli pakaian. Ya. Kalau karena ada Kleider belakangnya ya, jadi kita bisa nggak bilang eine, nggak ada tambahan, jadi betul. karena ada er di belakangnya ya, jadi banyak jatuhnya ya, jamak ya. Ya, itu berlaku untuk pola pembentukan plural dari kata das Kleid. Kalau das Kleid itu plural. baju, kalau di Kleid nah banyak baju. Karena berarti banyak. Karena Ya, banyak, okay. kita baru tidak boleh pakai eine atau ain atau itu. Iya, karena satu kan kalau kayak gitu kan. Ya, kecuali kalau satu baru boleh kita pakai ain. Oh ya, oke, paham. Oke, makasih. Alhamdulillah. Ada lagi yang mau nanya, silakan. Ada? Oke, kalau nggak ada kita teruskan. Kita masuk kepada pengecualian. Kata kerja yang akan ditampilkan dalam slide selanjutnya ini termasuk kata kerja yang beraturan. Regelmäßige Verben. Memang ada pengecualian, tapi pengecualian itu hanya untuk melancarkan bagaimana memudahkan pengucapan. Ya, yang selanjutnya tetap kita masih dalam kerangka kata kerja yang beraturan. Maksudnya apa? Untuk memudahkan pengucapan, maksudnya nanti antara konsonan dengan vokal itu supaya mengucapkannya itu bisa dengan lancar. Ya, kita lihat contoh kasus. Akhiran T. Jadi pokok, kata pokok yang berakhiran T, contohnya apa? Nah, arbeiten adalah infinitif, stam atau pokoknya adalah arbeit, endungnya adalah en. Arbeit, nah huruf akhirnya kan T. Nah, itu akan mendapatkan perlakuan khusus. Begitu juga untuk kata kerja yang stamnya huruf di akhirnya adalah T. Tapi dalam hal ini kita bicarakan arbeiten dulu. Kalau ich arbeite, du arbeitest, er arbeitet, wir arbeiten, ihr arbeitet, sie arbeiten. Oke, kita lihat di do itu harusnya kan endungnya cuman st, est, ich do. Tapi karena dia pengucapannya supaya lebih smooth antara konsonan dengan vokal menjadi du arbeites. Begitu juga er arbeitet. Begitu juga ihr arbeitet. Ya, hanya untuk supaya memudahkan pengucapannya saja. Contohnya, saya bekerja di bawah salju. Saya ich
Arbeite unter dem Schnee. Saya bekerja di bawah baju. Kalau du bagaimana? Du arbeitest unter dem Schnee. Kalau bagaimana? Arbeitet unter dem Schnee. Seperti itu. Ya. Bagaimana dengan stam pokok yang berakhiran D? Nah, yang berakhiran D misalnya apa? Misalnya adalah reden. Reden itu adalah berbicara. Reden infinitif itu terbagi menjadi stam pokoknya adalah red dan endingnya adalah en. Bagaimana dengan ich rede, du redes. Nah, sama tadi ya. Kalau stam huruf akhirnya itu T atau huruf akhirnya adalah D, selalu untuk endingnya ditambah dengan E. Ich rede, du redes. Redet, wir reden, ihr redet, sie reden. Begitu ya, ada huruf penolong yaitu E. Untuk endingnya ada di du, maupun untuk ir tadi ya. Contoh kalimat, kami berbicara tentang cinta. Kami wir berbicara reden über Liebe. Kalau yang bicara saya, ich rede über Liebe. Kalau du redest über Liebe. Ya. Bisa dipahami ya? Atau ada yang mau nanya sebelum melangkah lebih jauh? Koko, bagaimana Koko? Saya ada satu pertanyaan. Ya, silakan Ko. Uber itu saya menemukan di beberapa tempat artinya ya kurang jelas Koko pertanyaannya. Bukan tentang aja sepertinya sih. Itu gimana? Oh iya betul. Kata Uber itu saya menemukan di beberapa kalimat. Kok ada maknanya bukan tentang, terus ada lagi maknanya yang lain ada lagi, itu gimana? Ya betul. Ya, jadi Uber itu namanya adalah preposisi ya. Preposisi itu bisa untuk menerangkan waktu, bisa untuk menerangkan tempat, bisa untuk menerangkan yang lainnya. Maka akan banyak juga maknanya gitu loh. Cuman kalau kita ambil konteksnya di sini bahwa saya dan si B sedang berbicara tentang cinta. Makanya wir reden über Liebe. Über adalah tentang. Nanti coba kita ini ya, coba kita merken dulu, kita apa namanya? Kita tandai dulu. Nanti kalau kita menemukan Uber, nah mungkin artinya akan lain, bukan lagi tentang gitu. Oke, Koko? Ya, siap. Ya. Udah? Oke. Koko tolong kalau nggak nanya tolong di unmute lagi ya. Nanti waktu nanya baru di ini. Di mute. Kalau mau nanya baru di unmute. Oke, tadi adalah pokok yang akhirannya huruf T, kemudian huruf D, penyelesaiannya adalah di du, RCS maupun ir, ditambah dengan huruf bantu yaitu E supaya pengucapannya mudah. Bagaimana sekarang untuk stam yang berakhiran M atau huruf akhirnya adalah M. Kita lihat. Atmen. Nah, EN kan endungan, ATM itu adalah stam pokoknya tadi ternyata huruf terakhirnya adalah M. Bagaimana caranya? Ich atme, du atmes. Nah, ini dikasih huruf bantu lagi E. RCS atmet, dibantu lagi wir atmen, ir atmet, dibantu lagi huruf E, si atmen. Ya, jadi ketika huruf akhir dari stamnya M, ketika kita mengucapkan khusus untuk du, R, sama ir, itu dibantu dengan E tambahan. Atmes, atmet. Oke. Contoh kalimat, semua manusia bernafas udara, semua manusia menghirup udara. Oke. Alle Menschen atmen Luft.
alle Menschen atmen Luft. Bagaimana kalau du atmest Luft. Bagaimana kalau dia ketika tunggal atmet Luft. Nah, begitu caranya. Oke, meranjak kepada bagaimana kalau stamnya berakhiran N. Nah, stamnya berakhiran N. Kita lihat contohnya öffnen. Nah, öffnen itu bisa terbagi kepada OFFN ditambah dengan endungannya EN menjadi öffnen. Bagaimana perlakuannya? Ich öffne. Sama ya, du öffnest. Nah, dibantu lagi dengan huruf E. Er öffnet, wir öffnen, ihr öffnet, sie öffnen. Ya, kalau mau dihafal, infinitif yang stamnya itu huruf yang paling akhir adalah T, D, M, N. Penyelesaiannya di du, R, sama ir selalu dikasih huruf bantu yaitu E supaya pengucapannya lebih lancar. Contoh kalimat, toko-toko akan segera buka. Die Laden öffnen gleich. Ya. Kalau di Laden itu toko-toko, kalau satu juga di Laden juga. Misalkan untuk singularnya, di Laden öffnet gleich. Diese Laden öffnet gleich. Seperti itu. Stam berakhiran S. Nah, kalau pokoknya di paling akhir huruf S, bagaimana perlakuannya? Contohnya adalah reisen. Reisen adalah bepergian. Terdiri dari stamnya reis dan endungnya en. Kalau ich reise. Du reis. Du reis di sini harusnya kan ESTT. Harusnya kan EST. ST untuk endungan du, tapi S-nya hilang karena di stamnya tadi huruf akhirnya adalah S, jadi cukup dipakai T-nya saja. Du reis, reis, wir reisen, ihr reist, sie reise. Jadi untuk yang kata kerja yang stamnya berakhiran S, itu yang mendapat perlakuan hanya ada di du, yaitu endungan ST berubah menjadi endungan T saja. Du reist. Contoh kalimat, saya suka bepergian ke Berlin. Ich reise gerne nach Berlin. Ya, ich reise. Kalau du gimana? Du reist gerne nach Berlin. Reise tulisannya R-E-I-S-E-T langsung. Du reist gerne nach Berlin. Oke, untuk stam yang berakhiran SS bagaimana? Tadi kan S ya, sekarang ternyata double S. Apa sih contoh untuk kata kerjanya? Hassen. Ya, Hassen itu adalah membenci. Hassen terdiri dari endungannya adalah EN, stamnya adalah has. Kita lihat huruf yang paling belakang dari stam adalah double S, SS. Bagaimana perlakuannya? Ich hasse, sama ya endungan E, du has. Nah, ini dia, bukan harusnya kan EST, tapi ini hanya T-nya saja. Du has, er has, wir hassen, ihr has, sie hassen. Jadi yang berbeda perlakuannya hanya ada di du, yaitu du has. Contoh kalimatnya, saya membenci kamu. Waduh, bahaya ini. Saya membenci kamu. Ich hasse dich. Wow. Ich hasse dich. Nanti kalau kita ketemu orang yang benar-benar kita benci, ich hasse dich. Ya, saya membenci kamu. Oke. Bagaimana dengan du? Tadi perlakuan di du ya. Berarti dia akan ngomong, du hast mich. Kamu membenci saya. Du hast mich. H-A-S-S-T ya. Tanpa tambahan ST lagi. Du hast mich. Untuk stam yang berakhiran Z, nah apa sih ininya kata kerjanya? Reizen ya, Reizen adalah mengganggu ya, Reizen mengganggu, membuat kesel lah pokoknya itu Reizen itu. Nah itu terdiri dari stamnya adalah Reis dan endungannya adalah EN. Ya, bagaimana perlakuannya? Ich reise.
Ya, sama ya, endungan E. Du reist, tuh S-nya hilang lagi. Reist, wir reisen, ihr reist, sie reise. Ya, S-nya hilang lagi di du. Contoh kalimat adalah Kinder reisen den Hund. Nah, Kinder adalah anak-anak kecil, reisen mengganggu, anjing itu. Kinder reisen den Hund, anak-anak kecil mengganggu anjing itu. Untuk stam yang berakhiran dengan EL. Nah, contohnya kata kerjanya apa? Leslen. Ya, leslen itu endingnya EN, cuman ya untuk memudahkan pengucapan jadi lesson langsung dikasih N tanpa ada E. Leslen. Nah, itu stamnya adalah lesel dan endingnya adalah EN. Bagaimana perlakuannya? Ich lesle, ich lesle. Jadi E-nya yang L, A umlaut, CH, E-nya itu dihilangkan atau tidak disuarakan. Menjadi ich lesle, du lesest, leset, wir leslen. Ya, tadi bukan EN, tapi endunginnya hanya N saja. Wir leslen, ihr leset, sie leslen. Seperti itu. Ya, perlakuannya terutama yang perlu kita perhatikan ketika ich, huruf E yang paling belakang seakan-akan tidak dibaca. Lesle, du leset sama lesen, wir yang berubah, leslen, ihr leset, sie leset. Itu kalau stamnya huruf yang terakhir adalah apa tadi? EL. Ya. Oke, contohnya dia tersenyum di bawah air mata. Waduh, di bahasa British banget ya. Dia tersenyum di bawah air mata. Sie lächelt unter Tränen. Ya, jadi dia sempat tersenyum walaupun hatinya sudah nggak karu-karuan. Unter Tränen, udah pengen nangis-nangis saja. Tapi dia sempat tersenyum. Sie lächelt unter Tränen. Tuh, 40 menit. Oke, stam berakhiran dengan ER, kita cepat saja. Erinnere, sama ya, erinnere, erindes, erinnert, ya itu juga untuk yang apa namanya ich-nya itu dihilangkan E yang paling belakang. Hal itu tidak saya ingat, das erinnere ich. Nih. Nanti kalau habis bisa langsung nanti di apa namanya dikonekkan ke selanjutnya kalau masih punya kesempatan. Kalau tidak pun nanti juga bisa lihat di YouTube channel, insya Allah akan kita upload di situ. Stam yang berakhiran dengan TDMN dan sebagainya tadi yang sudah kita bahas. Jadi sesi ini Anda telah memahami kata ganti orang, ya, tadi sudah kita jelaskan panjang lebar, jenis kata kerja, regularistik dan audioglematik, beraturan dan tidak beraturan, perubahan bentuk pada kata kerja yang beraturan. Jadi fokus kita ini, lingkup pembahasan kita ini hanya untuk kata kerja yang beraturan dan pada waktu yang kini untuk present. Untuk selanjutnya akan kita bahas di kesempatan yang lain. Ini udah selesai. Danke. Deutsch Indonesia WAG Diwak, semoga jaya, semoga bermanfaat buat teman-teman yang menjadi anggota di situ. Sesuai dengan keinginan kami adalah bagaimana supaya bahasa Jerman ini bisa dikuasai semakin banyak orang Indonesia. Siapa tahu ada kesempatan tentang kerja, studi dan sebagainya, mereka akan sangat bermanfaat bahasa Jerman ini. Kita mencoba untuk menjembatani, semoga Allah meridhoi dan selamat tinggal ya. Dan sampai jumpa lagi. Auf Wiedersehen. Guten Abend. Auf Wiedersehen. Ya. Danke, Herr. Danke. Danke, Herr. Danke.